Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabar? Semoga kalian sehat selalu ya, dan semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, hari ini kita akan belajar pendidikan Al-Islam. Hari ini kita akan belajar di bab 6, yaitu ibadah haji dan umroh. Sebelumnya kan kita mempelajari rukun Islam yang keempat, yaitu zakat. Sekarang kita lanjut ke rukun Islam yang kelima, yaitu ibadah haji. Nah, langsung saja ya. Di sini kakak akan menjelaskan tentang pengertian haji dan umroh. Haji merupakan rukun Islam yang kelima. Haji itu wajib hukumnya bagi orang-orang yang mampu. Nah, kalau menurut syara ialah sengaja mengunjungi Ka'bah atau rumah suci untuk melakukan beberapa amal ibadah dengan syarat-syarat tertentu. Nah, kesempurnaan Islam yang sesungguhnya seseorang adalah terpenuhnya rukun Islam yang 5, dan salah satunya adalah mengerjakan ibadah haji. Pengertian haji ditinjau dari bahasa, berarti menyengaja atau menuju. Tuh. Nah, ibadah haji merupakan rukun Islam yang kelima yang hukumnya itu wajib dikerjakan bagi orang-orang Islam yang mampu. Islam yang mampu itu seperti apa sih? Nah, dalam Quran surat Al-Imran ayat 97, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Yang artinya, mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Nah, itu jadi haji itu wajib, adik-adik. Haji itu wajib. Kok harus wajib sih, Kak? Iya, karena kalau kita mampu dan kita mempunyai harta yang lebih, buat apa? Kalau nggak dibuat ke jalan Allah, yaitu kalau nggak dibuat ke yang benar, yaitu ibadah haji. Dan itu nanti kalau kita melakukan ibadah haji, kita akan mendapatkan pahala, mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh. Nah, ketentuan kewajiban haji dan umroh bagi seseorang hanya berlaku 1 kali dalam seumur hidupnya. Nah, kalau apabila ada orang yang melakukan haji dan umroh berulang-ulang kali, alhamdulillah, berarti dia sangat mampu. Tapi kalau bisa sekali saja. Apabila seorang menjalankan ibadah haji dan umroh lebih dari 1 kali, dianggap sebagai ibadah sunnah. Nah, jadi kalau kita pertama kali belum melaksanakan haji tapi kita mampu, itu hukumnya wajib melaksanakan haji, wajib berangkat ke tanah suci. Setelah itu kalian gak apa-apa mau berangkat lagi, mau tidak, gak apa-apa, it's okay. Nah, itu adik-adik. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhum, yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah kepada kami, yang beliau berkata, "Wahai sekalian manusia, telah diwajibkan haji atas kamu sekalian." Lalu Al-Quran Jabis berdiri, kemudian berkata, "Apakah kewajiban haji setiap tahun ya Rasulullah?" Nabi menjawab, "Sekiranya kukatakan iya, tentulah menjadi wajib, dan sekiranya diwajibkan, engkau sekalian tidak melakukannya dan pula tidak mampu. Ibadah haji itu hanya sekali saja. Siapa yang menambahi itu berarti perbuatan sukarela saja. Adapun waktu pelaksanakan haji didasarkan pada firman Allah, yang artinya musim haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi, ialah bulan Syawal, Zulkaidah, dan Zulhijjah.
Nah, barang siapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rafas. Rafas artinya mengeluarkan perkataan yang menimbulkan birahi yang tidak senonoh atau bersetubuh, berbuat fasik, dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji. Dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya. Berbekahlah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Maksud bekal takwa di sini ialah bekal yang cukup agar dapat memelihara diri dari perbuatan hina atau minta-minta selama perjalanan haji. Dan bertakwalah kepadaku, hai orang-orang yang berakal. Quran Surat Al-Baqarah ayat 197. Nah, ayat di atas ini menjelaskan para ulama sepakat bahwa waktu pelaksanaan ibadah haji jatuh pada bulan Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Nah, ibadah haji ini ada syarat-syarat tertentunya loh. Syarat haji adalah ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi sebelum ibadah haji itu dilaksanakan. Nah, ketentuannya apa saja sih? Yang pertama harus Islam. Yang kedua harus akil balik atau dewasa. Yang ketiga harus berakal sehat. Yang keempat harus merdeka. Yang kelima harus istihah atau mampu, yakni mampu dalam hal biaya, kesehatan, keamanan, dan nafkah bagi keluarga yang ditinggalkannya. Tuh. Jadi kalau kita mau melaksanakan haji, kita harus mampu menjalani syarat-syarat haji tersebut. Nah, selanjutnya ada rukun haji. Rukun haji adalah ketentuan-ketentuan atau perbuatan-perbuatan yang harus dilaksanakan pada waktu haji. Kalau salah satu rukun haji tidak dilaksanakan, maka hajinya tidak sah loh. Nah, di antara rukun haji antara lain, yang pertama ihram. Apa sih ihram itu? Ya, berniat mengerjakan haji dengan berpakaian ihram. Pakaian ihram bagi laki-laki adalah memakai dua helai kain yang tidak berjahit dan bersambung. Yang satu diselendangkan, sedang yang lain dililitkan atau disarungkan untuk menutup aurat. Disunahkan berwarna putih, boleh ikat pinggang yang tidak disimbul mati, dan tidak boleh memakai baju atau celana. Adapun pakaian ihram bagi perempuan adalah pakaian yang dapat menutup seluruh tubuh, sebagaimana pakaian biasa, berjahit dengan muka dan telapak tangan tetap terbuka, seperti memakai mukena, itu salah satunya harus. Nah, yang kedua itu ada wukuf di padang Arafah. Yang ketiga ada tawaf mengelilingi Ka'bah 7 kali. Yang keempat ada sa'i. Sa'i itu lari-lari kecil dari Bukit Safa ke Marwah 7 kali. Yang kelima ada tahallul, melepas pakaian ihram dan memotong rambut kepala atau memotongnya sebagian. Kalau setahu kakak itu memotong rambut itu sunnah hukumnya. Kalau motongnya itu sedikit aja ya. Kalau ada yang digundul juga nggak apa-apa, tapi itu sunnah. Nah, yang keenam yaitu tertib pelaksanaannya berurutan dari nomor 1 sampai 5. Nah, selanjutnya itu ada wajib haji. Jika kita melaksanakan haji, harus melaksanakan ini juga. Nah, wajib haji adalah suatu perbuatan-perbuatan yang harus dilakukan pada waktu haji. Tetapi kalau salah satu wajib tidak dilaksanakan, maka hajinya tetap tidak sah. Tetapi harus membayar dam atau denda. Nah, di antara wajib haji itu adalah yang pertama ihram, sama seperti rukun haji. Ihram atau memulai dari mikat, batas waktu dan tempat yang telah ditentukan untuk melakukan ibadah haji dan umrah. Yang kedua melempar jumrah, yaitu jumrah ula, jumrah wusta, dan jumrah aqabah. Yang ketiga mabit, menginap di Musdalifah.
Yang keempat, mabit menginap di Mina. Yang kelima, tawaf wada. Tawaf yang dilaksanakan ketika akan meninggalkan Mekah kembali ke tanah airnya. Nah, selanjutnya ada pelaksanakan ibadah haji atau manasik haji. Pelaksanaan ibadah haji di sini maksudnya adalah proses pelaksanaan ibadah haji mulai dari awal sampai akhir. Adapun proses pelaksanaan ibadah haji antara lain, yang pertama, melakukan ihram dari mikat yang telah ditentukan. Ihram dapat dimulai sejak awal bulan Syawal dengan melaksanakan mandi sunnah, berwudu, memakai pakaian ihram, dan berniat mengerjakan haji dengan mengucapkan labbaik Allahumma hajjan, yang artinya, ya Allah, kupenuhi panggilanmu untuk berhaji. Kemudian berangkat menuju Arafah dengan membaca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Tuh. Nah, artinya, aku penuhi panggilanmu ya Allah, aku penuhi panggilanmu, aku penuhi panggilanmu. Tidak ada sekutu bagimu, aku penuhi panggilanmu. Sesungguhnya segala puji dan nikmat hanyalah milikmu. Juga semua kerajaan, tidak ada sekutu bagimu. Yang kedua, ada wukuf di Arafah. Pada tanggal 9 Dzulhijjah, waktunya dimulai setelah matahari tergelincir sampai terbit fajar pada hari nahar, yaitu hari menyembelih kurban, tanggal 10 Dzulhijjah. Ketika wukuf, ada beberapa hal yang dilakukan, yaitu sholat jamak takdim dan qashar, duhur dan asar, berdoa, berzikir, membaca Al-Quran, sholat jamak takdim dan qashar atau maghrib dan isya. Yang ketiga, ada mabit atau menginap di Muzdalifah walaupun sebentar. Waktunya sesaat setelah tengah malam sampai sebelum terbit fajar. Di sini mencari batu berkerikil sejumlah 49 sampai 70 butir untuk melempar jumroh di Mina dan melakukan sholat subuh di awal waktu, dilanjutkan berangkat menuju ke Mina. Yang keempat, ada melempar jumroh Aqobah atau tempat untuk melempar batu yang terletak di Bukit Aqobah pada tanggal 10 Zulhijjah dengan 7 butir kerikil, kemudian menyembelih kurban atau yang dinamakan kalau di Indonesia Idul Adha. Nah, kelima, ada tahallul awal, melepas pakaian ihram sesudah selesai mengerjakan amalan-amalan haji, dilaksanakan setelah melempar jumroh Aqobah dengan cara mencukur atau menggunting rambut sekurang-kurangnya 3 helai. Itu wajib menggunting rambut 3 helai. Setelah tahallul awal boleh memakai pakaian biasa dan boleh melakukan perbuatan yang dilarang ketika ihram, kecuali hubungan seks atau bersetubuh bagi yang akan melaksanakan tawaf ifadah. Pada hari itu dapat langsung pergi ke Mekah untuk tawaf. Setelah melakukan tawaf, disunahkan mencium Hajar Aswad atau batu hitam yang ada di Ka'bah. Lalu sholat sunnah 2 rakaat di Mekah makam Ibrahim, berdoa di Multazam, dan sholat 2 rakaat di Hijr Ismail. Nah, terdapat di kompleks Masjidil Haram. Kemudian melakukan sa'i. Setelah sa'i dilanjutkan dengan tahallul kedua, yaitu mencukur atau menggunting rambut. Dengan demikian seluruh perbuatan yang dilarang selama ihram telah dihapuskan, sehingga semuanya halal untuk dilakukan.
Selanjutnya kembali lagi ke Mina sebelum matahari terbenam untuk mabit bermalam di sana. Nah, yang keenam, bermalam di Mina pada hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Dan setiap siang pada hari tasyrik melontar jumrah ula, wusta, aqobah, masing-masing 7 kali ya. Dengan selesainya melempar jumrah, maka selesailah seluruh rangkaian kegiatan ibadah haji dan kembali ke Mekah. Yang ketujuh, di Mekah melakukan tawaf ifadah. Yang kedelapan, selanjutnya melakukan sa'i. Yang kesembilan dan yang terakhir adalah tahallul akhir. Nah, itu tadi adalah cara pelaksanaan ibadah haji. Selanjutnya ada ketentuan umrah. Umrah itu apa sih? Umrah artinya berkunjung atau berziarah. Setiap orang yang melakukan ibadah haji wajib melakukan umrah, yaitu perbuatan ibadah yang merupakan satu kesatuan dari ibadah haji. Pelaksanaan umrah ini didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. Quran Surat Al-Baqarah ayat 196. Yang kedua ada pelaksanaan umrah. Tata cara pelaksanaan umrah adalah mandi, berwudu, di miqat memakai pakaian ihram, sholat sunnah 2 rakaat, niat umrah dengan membaca labbaik Allahumma umrah, yang artinya aku sambut panggilanmu ya Allah untuk umrah, membaca talbiyah doa, memasuki Masjidil Haram, tawaf, sa'i antara Sawah dan Marwah, yang terakhir tahallul. Nah, selanjutnya ada syarat rukun dan wajib umrah. Syarat untuk melakukan umrah adalah sama dengan syarat melakukan ibadah haji. Rukun umrah yang pertama ihram, tawaf, sa'i, tahallul, dan tertib. Sedangkan wajib umrah hanya satu, yaitu memulai ihram dari miqat. Selanjutnya ada perbedaan haji dan umrah. Ibadah haji dilaksanakan pada bulan tertentu, yaitu di bulan Zulhijjah, sedangkan umrah dilaksanakan sewaktu-waktu. Yang kedua, pada rukun haji ada wukuf di Arafah, sedangkan rukun umrah tidak ada wukuf. Nah, selanjutnya ini adalah larangan-larangan haji selama haji atau umrah. Nah, di sini hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh orang yang sudah memakai pakaian ihram dan sudah berniat melakukan haji atau umrah adalah yang pertama bagi laki-laki adalah 1. Memakai pakaian berjahit. Kedua, memakai tutup kepala yang melekat atau topi atau kopiah. Yang ketiga, memakai sepatu atau alas kaki yang menutup mata kaki. Nah, yang kedua bagi perempuan nih. Yang pertama menutup muka atau cadar. Jadi wajib pakai cadar atau masker, nggak apa-apa. Yang kedua menutup kedua telapak tangan. Nah, yang ketiga ini ada larangan bagi laki-laki dan perempuan. Yang pertama memakai wangi-wangian, itu nggak boleh. Jadi kita waktu saat melaksanakan haji atau umrah itu dilarang memakai wangi-wangian, apalagi perempuan. Nah, yang kedua dilarang memotong kuku. Yang ketiga dilarang mencabut bulu dan rambut. Yang keempat dilarang berhubungan badan. Yang kelima dilarang bercumbu. Yang keenam dilarang meminang, menikah atau menikahkan. Yang ketujuh dilarang membunuh binatang buruan atau binatang apapun itu di sana. Nah,
adik-adik perlu tahu nih, kalau kita membunuh di area sana, di tanah suci, kita akan mendapatkan denda atau dam. Nah, yang ke-8 tuh nggak boleh bertengkar, mencaci, dan berkata kotor. Yang ke-9, tidak boleh memotong pepohonan di tanah haram. Nah, selanjutnya ada dam atau denda. Dam atau denda adalah fidya bagi yang melanggar larangan-larangan selama ihram. Adapun bentuk dam atau denda antara lain, yang pertama, apabila melanggar larangan ihram berupa memotong rambut, memotong kuku, atau memakai pakaian yang berjahit bagi laki-laki atau maupun muka atau sarung tangan bagi wanita dan wangi-wangian bagi laki-laki atau perempuan, wajib membayar denda atau dam dengan jalan memilih di antara menyembelih seekor kambing, bersedekah setengah sah atau sah per 2 mud sama dengan 1,5 kg beras atau makanan yang mengenyangkan atau berpuasa 3 hari. Nah, yang kedua, apabila suami istri melanggar larangan ihram dengan bersetubuh sebelum tahallul awal, maka batal hajinya dan wajib membayar kifarat menyembelih unta atau sapi. Yang ketiga, apabila suami istri melanggar larangan ihram dengan bersetubuh setelah tahallul awal, maka tidak batal hajinya tetapi wajib membayar dam, yaitu dengan menyembelih unta atau sapi. Yang keempat, apabila mengadakan akad nikah di waktu ihram, maka pernikahannya itu batal. Yang bersangkutan tidak membayar dam atau denda. Nah, itu tadi adalah dam atau denda. Jadi selama kita berhaji, kita dilarang melanggar itu yang semua yang tadi kakak sebutkan. Selanjutnya ada hikmah haji. Setelah kita melaksanakan haji, setelah itu kita akan mendapatkan hikmah haji. Yang pertama, sebagai tanda ketaatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, untuk saling mengenal dan tukar-menukar informasi dan pengalaman di antara umat Islam sedunia yang berguna untuk meningkatkan kesejahteraan umat, baik dalam bidang agama atau spiritual maupun dalam bidang material. Yang ketiga, untuk menggalang persatuan umat Islam yang saling menguntungkan dalam berbagai bidang, misalnya ekonomi, pendidikan, penelitian, kebudayaan, politik, keamanan, dan pertahanan. Yang keempat, untuk mendidik disiplin, persamaan derajat, ketahanan mental, dalam menjalankan tugas kewajiban bagaimanapun beratnya, seperti ibadah haji, bersikap kasih sayang terhadap sesama manusia, terutama terhadap orang-orang yang lemah, rendah hati, gotong royong, dan ikhlas beramal. Yang kelima, untuk mendapat keindahan dan pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena telah menjalankan perintahnya dan telah menunaikan ibadah haji itu. Nah, selanjutnya ini ada macam-macam pelaksanaan ibadah haji. Yang pertama ada haji ifrad, yaitu membedakan haji dan umroh, yakni ibadah haji dan umroh dikerjakan sendiri-sendiri. Yang kedua, haji tamattu atau bersenang-senang, adalah melakukan umroh terlebih dahulu pada bulan-bulan haji dan setelah selesai melaksanakan haji. Yang ketiga, ada haji kiran atau bersama-sama, yaitu melaksanakan ibadah haji dan umroh secara bersama-sama. Nah, selanjutnya ini ada macam-macam tawaf adik-adik. Yang pertama ada tawaf qudum, yaitu tawaf yang dilaksanakan ketika jamaah haji baru datang di Mekah.
Dan yang kedua ada tawaf ifadah, yaitu tawaf yang merupakan rukun haji. Kalau tidak dilaksanakan hajinya tidak sah. Yang ketiga ada tawaf wada, yaitu tawaf yang dilakukan ketika jamaah haji akan pulang ke tanah airnya. Yang keempat ada tawaf sunnah, yaitu tawaf yang dilakukan sewaktu-waktu. Nah, dari penjelasan yang kakak jelaskan, dari pengertian haji sampai macam-macam tawaf, semoga kalian dapat dimengerti ya. Nah, selanjutnya itu kesimpulan dari materi tersebut adalah haji berarti bersengaja mendatangi Baitullah atau Ka'bah untuk melakukan beberapa amal ibadah dengan tata cara tertentu dan dilaksanakan pada waktu tertentu menurut syarat-syarat yang ditentukan oleh syara' semata-mata untuk mencari ridha Allah. Umroh adalah menziarahi Ka'bah, melakukan tawaf di sekelilingnya, sa'i antara Safah dan Marwah, dan tahallul. Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itulah tujuan utama dalam melaksanakan ibadah haji. Dalam ibadah haji dan umroh juga terdapat sunnah, larangan, dan dam atau denda sebagai ganti karena telah melakukan hal-hal yang dilarang dalam ibadah haji dan umroh, ataupun karena telah meninggalkan salah satu rukun dari ibadah haji dan umroh itu sendiri. Oke, semoga yang kakak jelaskan dari awal sampai akhir kalian mengerti ya, dan dipelajari lagi, dibaca-baca lagi, dipelajari, dipahami apa itu haji dan umroh. Semoga suatu saat nanti kalian bisa melaksanakan ibadah haji dan umroh, amin, bersama keluarga atau sendiri. Nah, itu tadi, kalau kalian mau melaksanakan, dipelajari apa ya syarat-syaratnya, harus melaksanakan syarat-syaratnya, rukun-rukunnya itu apa saja, wajib itu apa saja, cara melaksanakan haji itu apa saja gitu. Nah, selanjutnya kalian bisa mengerjakan buku halaman 87 sampai 90, kalian kerjakan saja dan dipelajari lagi, dipahami lagi. Itu saja sih. Semoga kalian mengerti ya. Dan mohon maaf kalau banyak salah-salah kata, karena kakak di sini juga baru belajar sama-sama kayak kalian. Tuh, semoga kalian tetap semangat, tetap belajar di rumah, nggak boleh meninggalkan belajar itu. Meskipun kita daring atau tatap mukanya dari jauh, harus tetap semangat. Berdoa semoga pandemi ini segera berakhir, supaya kita bisa kembali beraktivitas seperti semula dan kembali ke sekolah seperti semula. Dan jangan lupa selalu minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa selalu menjalankan protokol kesehatan ya. Jangan lupa cuci tangan, memakai masker, dan selalu minum air putih. Oke, itu saja ya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.